Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kurnia Saputra, kelas reguler C, NIM 3300210072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum asuransi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum asuransi dengan dosen pengampu Muhammad Amin Effendi SHMH. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu penanggung berkewajiban membayar iuran premi kepada pihak lain tertanggung untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Pihak tertanggung memiliki kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak penanggung jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Tugas asuransi melibatkan berbagai aspek yang penting dalam menyediakan perlindungan finansial dan manajemen risiko. Berikut adalah beberapa tugas utama dalam asuransi. Yang pertama, penjualan dan pemasaran. Menawarkan produk asuransi kepada calon nasabah, memberikan informasi dan edukasi mengenai manfaat dan fitur produk asuransi, menjalin hubungan baik dengan nasabah dan klien potensial. 2. Penilaian risiko, mengevaluasi risiko yang terkait dengan calon pemegang polis, menentukan premi berdasarkan tingkat risiko yang dinilai. 3. Pengelolaan klaim, proses klaim yang diajukan oleh pemegang polis, melakukan verifikasi dan menyediakan untuk memastikan klaim valid, menyelesaikan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan polis. 4. Pengembangan produk, merancang produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mengupdate dan menyesuaikan produk asuransi yang sudah ada. 5. Pelayanan pelanggan, memberikan pelayanan dan bantuan kepada pemegang polis, menangani pertanyaan dan keluhan nasabah dengan efektif. 6. Manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, menggunakan teknik asuransi untuk mengurangi risiko yang terlalu besar. 7. Kepatuhan dan regulasi, memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan. 8. Aktuaria, menghitung dan menganalisis data statistik untuk menetapkan premi dan cadangan, menggunakan model matematika untuk memprediksi biaya klaim dan risiko masa depan. 9. Investasi, mengelola portofolio investasi untuk memastikan bahwa dana asuransi tumbuh dan tersedia untuk membayar klaim di masa depan. Membuat keputusan investasi yang menguntungkan sambil menjaga likuiditas dan keamanan dana. Unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur asuransi yang umum ditemui adalah pihak tertanggung, pemegang polis atau insured. 1. Individu atau entitas yang membeli polis asuransi dan membayar premi untuk mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu. 2. Pihak penanggung, perusahaan asuransi atau insurer. Lembaga atau entitas yang menawarkan layanan asuransi, menerima premi dari tertanggung dan memberikan perlindungan finansial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. 3. Premi, biaya yang dikenakan untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang dibayar secara berkala oleh tertanggung kepada penanggung. 4. Polis asuransi, surat kontrak atau perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. 5. Nilai pertanggungan, nilai ekonomis tertanggung yang dijamin penanggung. 6. Klaim, kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi jika tertanggung mengalami risiko kerugian yang dijamin dalam polis. 7. Perikatan atau kontrak perjanjian, perikatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penanggung yang melibatkan pihak tertanggung dan penanggung. 8. Peristiwa atau kejadian hukum, adanya peristiwa atau kejadian hukum yang mungkin akan terjadi atau tak terduga, seperti kebakaran, kecelakaan, atau kematian. Manfaat asuransi adalah berbagai keuntungan yang diperoleh oleh pemegang polis melalui perjanjian asuransi. Berikut adalah
Beberapa manfaat asuransi yang umum ditemui. 1. Perlindungan finansial. Asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial yang dapat terjadi akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau kematian. 2. Santunan ahli waris. Dalam kasus kematian, ahli waris menerima manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah, memberikan dukungan keuangan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Ketenangan. Asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan sehingga pemegang polis dapat lebih tenang dalam menghadapi risiko kerugian. 4. Perlindungan aset. Asuransi dapat melindungi aset seperti asuransi perjalanan yang melibatkan barang-barang pribadi atau asuransi bencana alam yang melindungi aset dari kerusakan. 5. Proteksi pembiayaan. Asuransi memberikan perlindungan terhadap biaya pembiayaan seperti asuransi kredit yang menyertainya. 6. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Asuransi dapat memberikan pendistribusian biaya dan manfaat lebih adil sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian menjadi pasti atau relatif pasti. 7. Instrumen pengalihan dan perlindungan. Asuransi menjadi instrumen yang akan mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul dari suatu kejadian tak terduga, sehingga hidup Anda akan lebih tenang saat terjadi kejadian tak terduga. Fungsi asuransi. Yang pertama, fungsi primer, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung atas terjadinya kemungkinan kerugian. Yang kedua, fungsi sekunder sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan usaha. Sumber asuransi. Sumber asuransi merujuk pada asal atau pihak yang menyediakan produk asuransi. Berikut adalah beberapa sumber utama asuransi. Yang pertama, perusahaan asuransi. Ini adalah entitas bisnis yang menyediakan berbagai jenis produk asuransi, baik untuk individu maupun perusahaan. Contohnya adalah perusahaan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti. 2. Badan pemerintah. Pemerintah sering menyediakan program asuransi publik untuk melindungi warganya dari risiko tertentu. Contohnya adalah asuransi kesehatan nasional, jaminan sosial, atau asuransi pengangguran. 3. Koperasi asuransi. Koperasi ini memiliki 3. Koperasi asuransi. 3. Koperasi asuransi. Koperasi ini dimiliki dan dioperasikan oleh anggota-anggotanya yang biasanya juga pelanggan asuransi tersebut. Keuntungan dari koperasi asuransi biasanya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk dividen atau pengurangan premi. 4. Asuransi mutual. Perusahaan asuransi mutual dimiliki oleh pemegang polis yang berfungsi sebagai pemilik dan pelanggan. Keuntungan dari perusahaan ini sering dikembalikan kepada pemegang polis dalam bentuk pengurangan premi atau peningkatan manfaat. 5. Asuransi mandiri atau swadaya. Individu atau kelompok dapat membentuk program asuransi sendiri untuk saling melindungi dari risiko tertentu. Ini umum terjadi pada kelompok kecil atau komunitas tertentu yang mengelola dana kolektif untuk tujuan asuransi. 6. Asuransi syariah. Bentuk asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga dan mendorong berbagai risiko. Perusahaan asuransi syariah mengelola dana kolektif untuk menanggung risiko di antara peserta asuransi. 7. Asuransi kredit. Bank dan lembaga keuangan sering menyediakan produk asuransi yang melindungi mereka dari risiko gagal bayar oleh peminjam. Ini mencakup asuransi kredit mobil, kredit rumah, dan kredit usaha kecil. 8. Broker dan agen asuransi. Mereka bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan calon tertanggung. Broker biasanya bekerja dengan berbagai perusahaan asuransi untuk menemukan polis terbaik bagi klien mereka. Sementara agen biasanya bekerja untuk satu perusahaan asuransi tertentu. 9. Asuransi reasuransi. Perusahaan asuransi dapat melindungi diri mereka dari risiko besar dengan membeli asuransi dari perusahaan reasuransi. Reasuransi membantu perusahaan asuransi mengelola risiko besar dan stabilitas keuangan.
Hukum asuransi. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi, tertanggung, dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks asuransi, hukum asuransi berfungsi untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kegiatan asuransi dan memastikan perlindungan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, hukum asuransi diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta otoritas terkait. Berikut adalah undang-undang yang mengatur hukum asuransi di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah undang-undang yang mengatur hukum asuransi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang perjanjian asuransi, premi, polis, nilai pertanggungan, klaim, dan jenis-jenis asuransi yang diperbolehkan di Indonesia. Tujuan hukum asuransi: 1. Perlindungan konsumen. Melindungi konsumen atau pemegang polis dari praktik asuransi yang tidak adil dan atau menipu. 2. Regulasi industri. Mengatur dan mengawasi operasi perusahaan asuransi untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap standar keuangan, etika, dan praktik yang ditetapkan. 3. Penyelesaian klaim yang adil. Menetapkan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan klaim untuk memastikan bahwa klaim diajukan oleh pemegang polis diproses dengan adil dan tepat waktu. Perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang bersifat aleatoire. Maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian yang prestasi penanggung tidak dapat dipastikan dengan pasti, tetapi hanya dapat dijamin dengan premi yang dibayar oleh tertanggung. Perjanjian asuransi mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat tegas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian, dan di samping itu perjanjian ini harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri dari perjanjian asuransi itu sendiri. Asas-asas perjanjian asuransi. 1. Asas konsensual. Perjanjian asuransi harus berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak tertanggung dan penanggung. 2. Asas keseimbangan. Perjanjian asuransi harus memenuhi prinsip keseimbangan, yaitu penanggung dapat menggantikan ganti rugi kepada si tertanggung sesuai apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Ketiga, asas itikat baik. Perjanjian asuransi harus berdasarkan itikat baik kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Unsur-unsur perjanjian asuransi itu pihak-pihak. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi, yaitu pihak penanggung dan tertanggung. 2. Persetujuan. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. 3. Objek. Ada objek yang berupa benda, yaitu harta kekayaan yang diasuransikan. 4. Tujuan. Ada tujuan yang bersifat kebendaan, yaitu mengenai harta kekayaan. 5. Bentuk. Ada bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan. Berakhirnya perjanjian asuransi. 1. Jangka waktu. Perjanjian asuransi berakhir apabila jangka waktu berlakunya sudah habis. 2. Perjalanan. Perjanjian asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan, yaitu apabila terjadi evenement yang menimbulkan kerugian. Asuransi jaminan kesehatan. Asuransi jaminan kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan medis dan kesehatan yang tidak terduga. Ini mencakup biaya rawat inap, rawat jalan, pembedahan, dan obat-obatan. Asuransi kesehatan membantu mengurangi beban finansial saat menghadapi masalah kesehatan serius. Komponen utama asuransi kesehatan: premi, jumlah yang harus dibayarkan oleh tertanggung secara berkala, bulanan, triwulan, atau tahunan, kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Jenis asuransi jaminan kesehatan. 1. Asuransi kesehatan pribadi. Dibeli secara individual atau
keluarga untuk memberikan perlindungan kesehatan pribadi. 2. Asuransi kesehatan syariah. Berdasarkan prinsip syariah Islam, di mana risiko dibagi di antara peserta dan dikelola sesuai dengan hukum syariah. 3. Asuransi kesehatan (BPJS). Asuransi ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan diberikan kepada semua PNS atau CPNS termasuk penerima pensiun dan keluarganya yang terdaftar di kepegawaian. Asuransi kesehatan kelompok disediakan oleh perusahaan atau organisasi untuk karyawan dan anggota mereka, biasanya memiliki cakupan lebih luas dan premi lebih murah dibandingkan dengan asuransi kesehatan pribadi. Manfaat asuransi jaminan kesehatan. 1. Penggantian biaya harian kamar rawat inap di rumah sakit. Asuransi ini memberikan penggantian biaya harian kamar rawat inap di rumah sakit, sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. Penggantian biaya pemeriksaan. Asuransi ini memberikan penggantian biaya pemeriksaan, sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. Penggantian biaya bedah. Asuransi ini memberikan penggantian biaya bedah, sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. 4. Penggantian biaya obat-obatan. Asuransi ini memberikan penggantian biaya obat-obatan sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pentingnya asuransi jaminan kesehatan. 1. Mendapatkan jaminan kesehatan tak terbatas. Asuransi jaminan kesehatan memberikan jaminan kesehatan tak terbatas sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan. 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Asuransi jaminan kesehatan memberikan kesempatan bagi PNS penerima pensiun beserta keluarganya untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) di tempat praktik dokter keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.